Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Saya Putu Yudi Indrawan, NIM 1962122008 dari kelas arsitektur reguler B akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir rancangan arsitektur perwisata. Yang pertama ada konten. Apa itu perwisata? Perwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Itu restoran, istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu usaha yang menyajikan suatu hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan, pelayanan, dan pada restoran juga bisa melayani take out dan deliver service. Berikutnya ada pengertian restoran. Restoran adalah sebuah bangunan usaha yang menyedia jasa makanan dan minum yang dikelola secara komersil dan dilengkapi dengan perletakan untuk proses pembuatan, menyimpan, dan penyajian tanpa berpindah-pindah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Restoran sendiri berasal dari kata restore dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memulihkan atau memperbaiki. Maksudnya adalah dengan adanya restoran bisa memulihkan kondisi seorang yang awalnya kurang baik atau lapar ke kondisi yang lebih baik atau kenyang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dapat diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik, serupa makanan maupun minuman restoran, ada yang terletak di suatu hotel, pabrik, ataupun juga berdiri sendiri. Berikutnya ada fungsi dari restoran. Restoran berfungsi sebagai jasa penjualan dan pelayanan kepada pelanggan dan jenis produknya. Fungsi utama dari restoran adalah menyediakan makanan dan minuman untuk pelanggan. Makanan dan minuman yang ditawarkan cenderung bertindak sebagai motivator utama untuk mengunjungi sebuah restoran. Meskipun faktor-faktor lain, termasuk suasana atmosfer dan klien juga akan menentukan jenis dan pilihan restoran untuk mengunjungi. Seperti hotel, sektor restoran ini luas cakupannya dan mencakupi beberapa jenis outlet. Ini termasuk hotel, konsin, restoran, di mana korban adalah klasik dalam penyusunan. Berikutnya ada jenis-jenis restoran. Ada yang pertama yaitu kedai kopi, restoran khusus, restoran kontinental, dan kafeteria. Dapat dilihat pengertiannya seperti di slide. Berikutnya ada permasalahan. Permasalahan dari restoran yaitu pertama ada bahan baku lambat datang, rentan terjadi kebakaran dikarenakan di area kitchen atau kegiatannya yaitu di kitchen itu cukup padat. Ketiga, sepi tamu bisa diakibatkan oleh saat ini dampak COVID-19 ataupun kawasan yang dibangun memang tidak memungkinkan untuk dibangun restoran. Dan yang terakhir adalah konflik manajemen. Berikutnya ada sertifikasi objek yang akan dibangun. Proyek yang akan dirancang pada bangunan ini adalah bangunan dengan fungsi restoran dan bar, dengan pemilihan lokasi yang memiliki view menarik sebagai daya tarik serta ikon bangunan. Berikutnya ada setting lokasi yang akan terbangun. Restoran ini terbangun di daerah dataran dan dekat dengan jalur utama yang nantinya akan cocok dibangun sebagai sebuah restoran. Sasaran proyek restoran ini pemasaran nantinya akan dirancang kepada wisatawan domestik dan non-domestik. Adapun beberapa studi presiden seperti Noma Denmark yang berlokasi di Denmark. Noma Denmark merupakan restoran bintang 3 Michelin yang dijalani oleh Chef René Redzepi di dalam Komkenik, Denmark. Namanya adalah singkatan suku kata dari dua kata Denmark, Nordis dan Gila. Dibuka pada tahun 2003, restoran ini dikenal dengan fokus pada pencarian makanan, penemuan dan inspiratif makanan.
Restoran Noma mengambil konsep industrial, dapat dilihat pada rangka atap yang diekspos serta Noma juga memberikan suasana makan di tengah alam yang diterapkan pada penggunaan material alami serta bukaan yang lebar dengan view pepohonan. Seperti foto di samping kiri yaitu bukaan jendela yang penuh menghadap ke halaman. Dapur yang kedua yaitu Barbako Restoran yang berlokasi di Bali, tepatnya di Jalan Peti Tengah nomor 14 Kerobokan Klon. Sebuah restoran yang memberikan nuansa elegan dalam ruangan, serta penataan meja makan yang dibuat berbeda-beda tepat memberikan kesan ceria di ruangan. Berikutnya masuk ke tema dan konsep. Konsep dan tema yang diambil yaitu pertama ada temanya yaitu ekowisata. Dan yang konsep yaitu rekreasi with natural view, di mana selain menikmati hidangan, pengunjung dapat menikmati view-view yang ada diambil di wilayah site. Ke program berikutnya adalah analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan dekat dengan bahan pokok makanan, memiliki view menarik, kawasan pariwisata. Berikutnya ada weakness, yaitu terjadinya persaingan perdagangan, dan opportunities, menyerap kembali karyawan lokal yang di PHK akibat pandemi, menumbuhkan perekonomian desa. Dan yang terakhir adalah trade, sepi bangunan akibat pandemi dikalahkan dagang kecil yang ada di sekitar lokasi. Aktivitas dan aktivitas pengunjung, ada pengunjung yang diasumsi yaitu remaja, dewasa, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kedua ada pengelola yang terdiri dari pemimpin, sekretaris, waiter, chef, bartender, resepsionis, marketing, dan bendahara. Yang terakhir ada servis, terdiri dari cleaning service, tukang kebun, dan security. Aktivitas dan aktivitas dari pengunjung yaitu memesan makanan atau minuman, dengan klien dan toilet. Pengelola dapat dilihat seperti slide berikutnya, dan terakhir ada servis, yaitu menjaga keamanan, merawat kebun, dan membersihkan area. Adapun kebutuhan ruang yang terdiri dari yang pertama ruang utama, area makan, bar, toilet. Pengelola ada kasir, kitchen, ruang kerja staf, dan ruang pimpinan. Yang terakhir ada ruang servis, yaitu pos satpam, gudang kebersihan, dan ruang MEP. Berikut besaran ruang dapat dilihat di gambar. Dengan total kebutuhan ruang yang saya dapat analisis yaitu 428,2 meter persegi, atau dibulatkan sebesar 430 meter persegi. Berikutnya ada hubungan ruang, dapat dilihat seperti tabel dengan garis kuning itu yang dicirikan hubungannya erat. Serta ruang-ruang utamanya ini yang warna biru dilambangkan dengan area publik. Ruang penunjang dapat dilihat keterangan dan gambar seperti di slide. Dan terakhir ada ruang servis. Organisasi ruang terdiri dari entrance, pos satpam, kemudian ada ruang MEP dan kebersihan, gudang kebersihan, kemudian dari pos satpam masuk ke kasir, ada kitchen, area makan, dan bar, toilet, kemudian masuk ke lantai 2 ada ruang staf dan pimpinan. Untuk keterangannya, area tabel hijau yaitu ruang utama, tabel biru ruang penunjang, dan tabel merah yaitu ruang servis. Sirkulasi ruang dapat dilihat seperti gambar. Untuk yang berwarna biru yaitu area servis, yang warna merah adalah area pengunjung, dan yang warna hitam yaitu area pengelola.
masuk ke analisis set. Kriteria pemilihan set. Yang pertama, lokasi yaitu di Desa Sangeh. Terdapat pun kondisi sekitar pada set terdapat PLN serta dapat memasuki set itu sepeda motor, mobil maupun bus. Area set kedua yaitu Pantai Madawi, memiliki view titik juga yaitu view pantai. Berikut dari hasil analisis, alternatif yang saya dapat yaitu alternatif 1 di mana lokasi itu yaitu Desa Sangeh. Yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kecamatan Biasma, Sangeh. Orientasi saya akan menghadap ke utara dan selatan yang memiliki positif yaitu netral, memiliki view persawahan serta pegunungan. Orientasi saya dan selatan yang serta selatan itu view alas kalau atau objek wisata Sangeh. Konsep perencanaan ya masuki ke zoning lihat seperti gambar yaitu zona utama yang berwarna hijau, zona servis berwarna merah, dan zona penunjang ini yang dilambangkan berwarna kuning. Berikutnya entrance, saya konsep seperti gambar dengan keterangan tinggi maupun lebar seperti gambar. Konsep fasad dapat dilihat seperti di gambar, di mana fasad akan dibuat sebuah focal point pada fasad yang mencirikan sebuah bangunan, baik dari segi material, bentuk, maupun elemen lainnya. Konsep ruang dalam, pada ruang dalam menekankan suasana ruang yang elegan, namun tetap mendapatkan nuansa alam dapat diaplikasikan pada bukaan sisi selatan dan utara yang memiliki view alam, serta penerapan material alami seperti bambu, kayu, batu alam, dan lainnya. Untuk konsep struktur, karena bangunan hanya berlantai 2 dan tidak memiliki beban yang sangat berat, saya rasa untuk fondasi tempat footpath sudah cukup dan fondasi menerus. Untuk superstruktur ada kombinasi dari baja WF serta mainan bambu sebagai estetika di ruangan. Untuk superstruktur ada rangka pelengkung untuk memainkan fasad serta rangka batang. Untuk konsep utilitas, pertama ada saluran air hujan, di mana air hujan akan disalurkan menuju penampungan dengan pipa. Air tersebut akan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jika air melebihi kapasitas penampungan, maka air akan disalurkan ke drainase terdekat, di mana drainase ini terdapat di utara site, langsung menuju drainase sawah. Saluran air bersih dapat dilihat seperti di foto. Untuk sistem saluran air bersih berawal dari sumber yakni PDAM dan sumur, kemudian dialirkan ke bak penampungan. Dari bak penampungan akan dipompa menuju distribusi seperti toilet, kitchen, dan lainnya. Berikutnya ada saluran air kotor. Air kotor yang bersumber dari toilet, wastafel, dan lain-lain akan dialirkan menuju filterisasi. Setelah proses tersebut, air yang sudah bersih akan ditampung sementara untuk keperluan menyiram tanaman, flushing kloset, dan lainnya. Konsep pencahayaan, untuk pencahayaan alami ada dari bukaan jendela maupun dari atap. Dan pencahayaan buatan ada menggunakan lampu. Terakhir memasuki master plan dapat dilihat dari segi set, di mana set ini akan menghadap ke utara, diawali dari entrance, kemudian memasuki pos satpam, parkir area, di taman, bar, ruang MEP, dan taman. Kemudian memiliki area makan yang berwarna abu, serta dengan luasan yang mencukup untuk menampung 40 pengunjung. Mungkin sekian dari presentasi saya tutup.
Selamat malam. Terima kasih.